Dan dalam hal ini tentu saya absen dulu. Yang pertama Dewi, yang kedua Rita, Ismail, Erta, Yusron, Kristiana, Anisanjaya. Baik, selanjutnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis peran manajemen sumber daya manusia yang dalamnya tentu manusia ini dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan secara efektif di sini adalah sesuai dengan anggaran, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam semua kehidupan, baik itu yang bersumber dari diri seseorang maupun dari orang yang seyogianya tentu pengaruh atau nilai positif pada sebuah organisasi. Nah, selanjutnya apa yang dapat kita capai di dalam tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama adalah menjelaskan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian peran MSDM dalam organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan peran strategis MSDM. Tiga, menganalisa pentingnya MSDM dalam peningkatan kinerja organisasi. Yang keempat, memberikan solusi terhadap permasalahan MSDM melalui studi kasus. Dan sekarang kita konsep dasar MSDM ini adalah proses mengelola manusia sebagai aset strategis organisasi. Yang di dalamnya ini adalah MSDM ini tentu harus bisa dan mampu mengupayakan diri sebagai orang yang pertama untuk menelusuri segala sesuatu yang bisa menggerakkan organisasi yang nantinya akan bisa kita hadapi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Langsung dengan upaya diri sendiri, tidak langsung melalui upaya orang lain. Kita bergerak di organisasi. Yang kedua, fokusnya meliputi kebutuhan pegawai, kompetensi kerja, etika dan kesejahteraan. Yaitu pegawai itu tentu manusia. Manusia itu butuh dengan segala-galanya dan butuh kehidupan. Nah, oleh karena itu tentu di dalam kehidupan seorang pegawai atau manusia pada umumnya tentu harus dipenuhi kompetensi. MSDM itu harus memiliki kemampuan, pengetahuan. Selanjutnya kinerja, mampu bekerja sesuai dengan kinerja dan memiliki etika dan kesejahteraan. Selanjutnya yang ketiga, tujuannya menciptakan SDM yang kompeten, produktif, profesional dan berintegrasi. Produktif di sini artinya adalah bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh diri sendiri maupun orang lain dan perusahaan. Profesional yaitu sesuai dengan ilmu pengetahuan ini sudah bisa menjadi seseorang yang mampu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan keahlian. Selanjutnya berintegritas, yaitu dipercaya oleh orang lain. Berintegritas itu adalah sesuatu atau SDM yang bisa ditempatkan pada tempatnya, pada kondisi yang seharusnya, supaya orang lain percaya dengan. Karena kalau MPD ditempatkan sebagai dukungan mungkin bagi orang bertanya, tapi Tuhan. Baik, selanjutnya fungsi pokok
Yang kedua MSDM. Yang pertama perencanaan SDM. Jadi segala sesuatu yang kita mau kerjakan perlu harus melakukan di sekolah. Yang ketiga pengembangan SDM. Nah, dari poin yang kedua ini SDM yang ada di dalamnya tentu tidak dibiarkan saja seperti awal, tetapi akan diberikan semacam pelatihan dan juga melalui pengembangan itu tentu akan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, mentoring dan supervisi. Mentoring kita dapatkan suatu pelatihan dari seseorang dari ahli. Nah, supervisi ini adalah melakukan suatu evaluasi, yaitu dari satu tindakan yang lainnya. Itu supervisi pilihan dari jarak yang yaitu supervisi. Selanjutnya yang keempat penilaian kerja. Kinerja tentunya kalau sudah diberikan penghargaan tentu akan dinilai. Nah, kalau sudah penilaian kinerja ini tentu yang pertama kali dilakukan adalah mengukur capaian apa saja yang dilakukan oleh MSDM. Selanjutnya umpan balik, kalau ada sesuatu yang kurang nanti akan diberikan sesuatu yang positif untuk maka menimbul kesalahan. Selanjutnya menyusun tindakan berarti di sana MSDM itu akan membuat menyiapkan semacam catatan penting. Ya seperti apa MSDM yang kurang dan MSDM yang lebih. Bukan saja MSDM kurang yang harus dinilai, tapi lebihnya itu juga ada penilaian. Apa lebihnya? Nah, kalau ada lebihnya tentu akan diberikan lebihnya. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, jadi seperti apa yang telah kita lakukan, MSDM sudah ada di rangkaian, bukan sebagai satpam. Nih, dalam manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, nilai amanah, disiplin, adil, musyawarah dan ihsan menjadi dasar budaya kerja kita. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan yang ada tentu harus bisa memberikan nilai-nilai yang ada. Yang ketiga, pengembangan SDM diarahkan pada kompetensi pedagogik, manajerial, didikan dan lain-lain. Konsep untuk mahasiswanya. Manajerial itu bagaimana kepemimpinan itu yang kita berikan kepada mahasiswa atau orang lain. Selanjutnya digital dan layanan seperti apa yang ada tentu kita harus bisa memberikan contoh secara langsung, yaitu suatu hasanah, yaitu memberikan teladan secara langsung, suatu hasanah, tidak hanya menunggu saja tetapi kita berikan. Inilah. Selanjutnya evaluasi kinerja mendukung akreditasi, mutu layanan dan kepercayaan masyarakat. Sekarang yaitu tentang peran MSDM dalam organisasi. Itu lokasinya ada di Madrasah Nurul Ilmi. SDM yang berkualitas adalah kunci keberhasilan organisasi. Yang berikutnya adalah permasalahan di Madrasah Nurul Ilmi. Yang pertama adalah tingkat kedisiplinan guru rendah, sering terlambat, pulang lebih awal. Yang kedua, banyak guru terlambat mengumpulkan perangkat pembelajaran. Mau jadi guru besok. Karena tingkat keguruannya itu tidak terkait. Cuma sebagai apa yang saya tadi jelaskan itu bahwa Anda sebagai seseorang yang memberikan pelayanan kepada orang, dan kita ke pertanyaan diskusi. Apa saja masalah SDM yang terjadi pada madrasah Nurul ini?
Yang kedua, peran MSDM peran MSDM apa yang belum berjalan dengan baik. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diberikan agar kinerja guru dan tenaga kependidikan meningkat. Baik, sekarang Isyana, Dewi, Anis, dan Susi nomor 1. Terus Intan, Ivan, serta kelompok 2. Ya. Terus Ismail, Islam, lalu kelompok 3. Hasil diskusi kelompok, yaitu saya mulai dari kelompok 1. Apa saja masalah SDM yang terjadi pada madrasah Nurul ini? Silakan dijawab. Saya dari kelompok 1 atas nama Dwi Trisna Soekarnowati, yakni masalah yang terjadi dalam Madrasah Nurul ini dari sumber daya manusianya itu, yang pertama, tingkat kedisiplinan guru itu masih rendah, di mana guru itu sering terlambat dan tidak menunjukkan sikap uswah hasanah. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan kompetensi guru yang jarang dilakukan. Guru tidak mendapatkan pembaruan ilmu atau metode belajar yang terbaru, sehingga pelajarannya itu sering monoton dan membuat siswanya itu menjadi bosan. Terus yang ketiga itu kinerja tenaga kependidikan mengalami penurunan sehingga pelayanan pendidikan kurang optimal. Staf guru tidak bekerja secara maksimal sehingga urusan administrasi dan fasilitas sekolah menjadi terhambat dan mengecewakan siswa maupun orang tua. Nah itu. Dari kelompok 2. Pertanyaannya, MSDM apa yang belum berjalan dengan baik? Silakan kelompok 2 berikan jawaban. Baik, di sini ada beberapa peran sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia apa yang belum berjalan dengan baik. Yang pertama di sini ada peran operasional, di mana itu dikarenakan pembinaan disiplin dan penilaian kinerja belum berjalan secara optimal. Dan yang kedua, di sini ada peran strategis. Itu karena pengembangan kompetensi guru belum direncanakan secara berkelanjutan. Karena ini kan butuh tahapan-tahapan yang memang harus berjalan sesuai rencana. Kemudian di sini ada peran agen perubahan. Itu dikarenakan belum ada upaya yang maksimal untuk meningkatkan kualitas dan inovasi kinerja dari semua pegawai. Ya, itu saja. Kelompok 3. Baik, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Asrul Rizal dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami di sini, sebelah kanan saya saudara Ismail dan sebelah kanannya lagi saudara Aldi. Jadi terkait bagaimana solusi yang dapat diberikan agar kinerja guru dan tenaga pendidik tenaga pendidikan ini menjadi lebih meningkat. Yang pertama di sini
menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala. Ya, secara berkala ini yang dimaksud secara berkala adalah secara secara bertahap. Yang kedua, menerapkan sistem evaluasi kinerja, reward dan punishment secara adil dan konsisten. Yang ketiga, di sini disebutkan meningkatkan pengawasan, motivasi serta pembinaan oleh kepala madrasah untuk menciptakan budaya kerja yang profesional. Mungkin hanya ini yang dapat kami sebutkan dan jelaskan. Sekian dan terima kasih. Kali ini tentunya saya dapat memberikan kesimpulan. Yang pertama, bahwa manajemen sumber daya manusia yang disingkat MSDM merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia secara terencana untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi. Selanjutnya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, penerapan MSDM yang efektif dilakukan melalui rekrutmen yang tepat, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta pemberian motivasi kepada pegawai. Meskipun dalam praktiknya sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan kompetensi, rendahnya disiplin, dan resistensi terhadap perubahan. Lalu yang ketiga, dalam pendidikan Islam, MSDM berperan penting dalam mengembangkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, berakhlak mulia, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Yang begitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebentar. Setelah melakukan sebuah tahapan dari proses pembelajaran, maka ada tugas mandiri. Setelah mempelajari materi peran MSDM dalam organisasi, jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas. 1. Amatilah sebuah sekolah, madrasah atau organisasi yang Anda kenal. Identifikasikan dua peran MSDM yang sudah diterapkan dan jelaskan contohnya. Yang kedua, menurut Anda, mengapa SDM yang kompeten, disiplin, dan termotivasi sangat penting bagi keberhasilan organisasi? Berikan alasan dan contoh. 3. Jika Anda menjadi kepala madrasah, program apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan? Jelaskan minimal 3 langkah yang akan dilakukan. Ketentuan tugas ini kerjakan secara individu atau perorangan. Panjang jawabannya 1-2 halaman. Diketik menggunakan Times New Roman 12 spasi 1,5, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Iya. Ada pembuka, ada penutup. Baik, sebelum itu, demikianlah pembelajaran kita tentang peran MSDM dalam organisasi. Semoga materi ini menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi pendidikan. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.